قاف والقرآن المجيد. Hadirin jamaah sholat maghrib dan dilanjutkan taklim malam Sabtu. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, khususnya nikmat iman Islam dan nikmat sehat serta nikmat sempat, bahkan banyak nikmat-nikmat yang kadangkala kita lupakan. Maka malam hari ini salah satu nikmat iman sekaligus nikmat sehat dan sekaligus nikmat sempat, sehingga Bapak Ibu bisa bersama-sama menghadiri taklim yang malam hari ini saya kemarin di WA oleh Mas Rizal. Maka dengan bismillah saya memberanikan diri. Prinsip saya, Rasulullah bersabda, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Kemudian juga beliau bersabda, kalau bisa kita itu menyampaikan syariat Islam, kalau tidak bisa sebagai sami'na atau mendengarkan. Kalau tidak bisa mencintai terhadap majelis-majelis seperti ini. Asalkan jangan menjadi kelompok orang-orang yang tidak suka terhadap majelis-majelis seperti ini, bahkan ngerimpungi, ya, menghalang-halangi. Ini jangan sampai. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, niat saya adalah dandani awake dhewe di samping bersama-sama memberikan sedikit ilmu, sifatnya watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa diberikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, suri toladan kita, uswah kita, sehingga layak kalau kita harus ittiba atau mengikuti langkah perjuangannya, amaliyahnya, serta ibadahnya, setidak-tidaknya mendekati, ya. Karena ibadahnya beliau atau akhlaknya beliau itu Al-Quran, sehingga kalau kita ikuti sungguh sangat berat, ya. Setannya jauh lebih pintar daripada semangat kita untuk mengikuti ibadahnya beliau. Tapi kita berusaha, karena Muhammadiyah itu pengikut Rasulullah, maka sudah barang tentu tata cara ibadahnya harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui para ulama, karena ulama itu warasatul anbiya wal mursalin, pewaris para rasul. Maka kita harus mengikutinya sepanjang ulama itu berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim, Al-Hadis, ijma qiyas yang sahih. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, aku tinggalkan dua perkara, seandainya engkau berpegang teguh kepada dua perkara itu, insya Allah tidak akan sesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, diamnya Rasulullah ketika para sahabat melakukan, beliau diam, artinya boleh dikerjakan, ya. Itulah hadis yang dimaksud.
Hadirin jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah, bahwa karakter atau katakanlah akhlak yang bahasa syar'inya itu selama ini telah dilaksanakan oleh semua pihak, baik itu pemerintah maupun pendidikan informal. Karakter atau akhlak itu penting karena bagian dari agama. Sebagian dari agama itulah akhlak. Seorang muslim harus memiliki akhlak. Sehingga Rasulullah diutus di dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Yu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Rasulullah, oleh Allah maksud saya ya, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena akhlak itu ada yang baik, akhlakul karimah, ada yang madmumah, akhlak yang tercela. Ya. Nah, kita tinggal memilih. Ya. Orang yang normal, orang yang hatinya bersih, maka ingin berusaha menjadi orang yang akhlakul karimah. Oleh karena itu, karakter atau ciri khas kepribadian seorang muslim harus dimiliki oleh kita semuanya apabila menjadi seorang mukmin yang sungguh-sungguh. Persepsi atau gambaran masyarakat tentang pribadi muslim memang berbeda-beda. Bahkan banyak yang pemahamannya sempit, sehingga seolah-olah pribadi muslim itu tercermin pada orang yang hanya rajin menjalankan Islam dari aspek ubudiyah, hanya hubungannya kepada Allah saja. Padahal kesolehan kemanusiaan atau kesolehan sosial itu juga sangat penting. Sehingga ada ayat yang berbunyi, Luribat alaihimul lillatu aina ma thuqifu illa hablim minallah wa hablim minan nas. Akan dikenai suatu kehinaan pada seseorang bila mana orang itu tidak mampu melakukan komunikasi secara vertikal maupun secara horizontal. Jadi kesolehan individual itu harus kita amalkan, kesolehan sosial juga harus kita amalkan. Kesolehan individual itu hubungannya kita dengan Allah, ya. Sholat, ya. Kemudian puasa. Kesolehan sosial misalnya kita melaksanakan korban, zakat fitrah, kemudian infak, sedekah, yang sifatnya bagaimana kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhu linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika ia umurnya diperpanjang, maka ia banyak amalnya. Tidak malah dia diistidrat, artinya dipanjangkan umurnya malah banyak maksiatnya. Itulah orang-orang yang sedang diistidrat, dilulu oleh Allah karena mungkin kekayaannya ya melupakan untuk zikrullah. Ini jangan sampai. Padahal itu hanyalah salah satu aspek saja ya. Kalau ubudiyah itu hanya salah satu aspek. Dan masih banyak aspek lain yang harus melekat pada pribadi seorang muslim. Bila disederhanakan, setidak-tidaknya ada 10 karakter atau ciri khas yang mesti melekat pada pribadi muslim. Yang pertama adalah salimul aqidah, akidah yang bersih, akidah yang tidak dicampuri oleh penyakit-penyakit syirik, penyakit khurafat,
penyakit yang mengandung klenik-klenik, ya, itulah yang membahayakan bagi akidah seorang muslim. Oleh karena itu, Muhammadiyah ingin membasmi yang penyakit-penyakit seperti itu, syirik, ya, khurafat, bid'ah, tahayul, ya, hal-hal yang klinik yang tempo dulu di setiap perempatan malam Jumat itu sering ada kembang, ya, telur, ya. Alhamdulillah sekarang sepertinya sudah tidak ada, ya. Mungkin 1-2 di pelosok pedesaan mungkin ada yang masyarakatnya memang budayanya seperti itu, ya. Kalau bicara tentang kondisi Bali jangan dibicarakan, itu memang masyarakatnya seperti itu, ya. Jangankan perempatan, setiap jualan itu depannya pasti ada sesaji, ya. Di rumah depannya pasti ada sesaji, ya, tempat ibadah mereka. Maka akidah yang bersih itu penting. Maka dalam surat Al-Luqman, ya, Al-Luqman di sana disebutkan yaitu ayat yang ke-13, ya. Ayat yang ke-13 kalau enggak salah. Wa il qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'duhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu dosa yang amat besar. Inilah tentang akidah yang benar, ya. Jadi kita harus memiliki akidah yang benar. Dalam surat Al-Ikhlas kan juga disebutkan, ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu satu. Allahus Somad, Allah adalah tempat ketergantungan. Allah tidak beranak, Allah yang tidak diperanakan, dan seterusnya. Kemudian dalam surat Al-Kafirun, maka tidak ada istilah Muhammadiyah bekerja sama dengan agama lain merayakan hari besar keagamaan, tidak ada istilah seperti itu, ya. Walaupun kadang-kala ada budaya kelompok lain, ya, samproan di gereja, azan di gereja, ya, pengajian di gereja, apa enggak ada tempat yang lain, ya. Oleh karena itu Muhammadiyah tegas dengan orang-orang kafir, itu tegas, ya. Tapi dengan orang sesama muslim harus kasih sayang, ya. Muhammadur Rasulullah. Siapakah umat Muhammad itu? Adalah mereka yang tegas dengan orang non muslim, ya. Tegas itu artinya kalau sudah ada di ranah akidah, maka lakum dinukum waliyadin, ya. Kalau ranah sosial kemasyarakatan, oke, bekerja sama. Misalnya menangani banjir bandang, menangani banjir, menangani gempa, ya. Itu sosial kemasyarakatan, oke, ya. Fastabiqul khairat, ya. Ambulan Muhammadiyah datang, ambulan rumah sakit non muslim juga datang, ya. Oleh karena itu hal-hal seperti ini perlu disikapi dengan arif, ya. Mana yang akidah, mana yang muamalah sosial kemasyarakatan. Yang kedua adalah sahibul ibadah, ibadah yang benar, ya. Bukan berarti yang lain salah, artinya perlu diluruskan, ya. Misalnya cara sholat, ya. Rasulullah sholatlah seperti melihat aku sholat, ya. Karena kita tidak mengalami Nabi Muhammad,
Maka melalui para ulama, para kiai, ya, para ustadz, ya, atau buku-buku yang memang ada dasar-dasarnya. Ya. Misalnya cara ruku, ya, ruku itu bukan pegang sampai ke sini. Biasanya kan ada yang ruku sampai ke sini, ya, sampai bungkuk, ya, tidak seperti itu. Ya. Ruku ya siku-siku, ya. Pandangannya ke tempat sujud, bukan ke belakang begini, bukan. Mungkin cara sujud, ya, bukan delosor seperti ini, kan ada orang yang delosor, ya. Ya itu kelihatannya sepele, ya. Kemudian sujud, kening, hidung, tangan, lutut, kaki itu harus nempel 7 anggota, ya. Dan kakinya harus begini, bukan delosor begini. Kadang-kadang masih ada yang delosor begini. Alasannya sakit, ya. Dibiasakan, sakit nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya. Yang penting ada apa seperti mancal itu loh, ya. Begitu juga kalau tahiyat, ya. Kadang-kadang ada yang delosor, ya. Cara takbir pun ada di antara kita, ya Allahu Akbar, ya begini, ya. Ada. Takbir umumnya ya luruskan telinga, ya, atau begini, ya. Ada yang sikapnya mau begini mubeng dulu ping telu, ya. Ada, ya. Jadi monggo dibetulkan hal-hal yang sepele-sepele itu, ya, supaya ibadah kita itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah matinul khuluq, akhlak yang kokoh, ya. Seperti karang, ya. Seorang pemuda itu juga harus berakhlak, ya. Apalagi orang tua, ya, harus tawadhu, ya. Sebab yang namanya akhlak yang kokoh itu ada godaan apapun di dunia itu enggak eram, ya. Ora sagumunan, ya. Jadi orang ora sagumunan, ya, kaguman, ya. Lalu kepengin lihat, ya. Enggak usah kaguman, biasa saja, ya. Karena perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia, ya. Berakhlak dengan Allah, ya, ibadah ya pakaiannya yang bersih, jangan pakaian baru dipakai tidur untuk sholat subuh, ya, pakai kaos, ya, sarungnya ya sarung bekas tidur, harus sendiri-sendiri, ya. Mau menemui kepala di kantornya masing-masing saja berpakaian yang baik, apalagi dengan Allah, ya. Jadi spesial, ya, harus bersih. Syaratnya kan tempatnya bersih, pakaiannya bersih, badannya suci dari najis, ya. Itu harus wudu. Itulah ibadah yang berilmu, ya. Jadi beda nilainya orang ibadah yang hanya ubyuk-ubyuk dengan ilmu, beda sekali, ya, nilainya di hadapan Allah. Dengan sesama manusia juga harus berakhlak. Dengan hewan pun harus berakhlak, ya. Cara nyembelih harus pisaunya yang landep, ya. Jangan nyembelih doro pisaunya ketul, barang diculke mabur, ya, bahaya. Dengan makhluk lain seperti tanam-tanaman, ya harus berakhlak. Artinya apa? Kalau kita memelihara tanaman ya disirami, memelihara burung ya dipakani, diberi minum. Jangan ditinggal lunga seminggu ya mati. Jadi afala taqilun, afala tatalakkarun, afala tatadabbarun, itu kan peringatan Allah kepada kita semuanya. Apakah engkau tidak menggunakan akal?
Oleh karena itu, jadilah seorang muslim di samping imannya kokoh, akhlaknya juga punya akhlakul karimah ya. Yang keempat, seorang muslim yang sejati adalah qawiyul jismi, kekuatan jasmani ya. Kita puasa kan harus sehat ya. Sholat juga harus sehat ya. Sholat nggak sehat pasti lemprak-lemprek ya. Sholatnya orang tua beda dengan pemuda. Bukan berarti pemuda itu harus sholatnya cepat, tidak ya. Ya sesuai dengan tuntunan ya. Sholat itu ya nggak cepat, tidak lama ya. Yang sedang, Allah itu senang sedang ya. Kira-kira toh ya. Jangan cepat-cepat. Dulu zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang sholatnya cepat. Ya disuruh ulangi kok ya. Bahkan sampai 3 kali masih cepat, masih sedikit perubahannya. Lalu diberi contoh ya. Oh begitu ya Rasulullah. Akhirnya mengikuti ya. Orang haji juga harus sehat ya. Jadi pribadi muslim harus memiliki kekuatan jasmani yang sehat. Kekuatan jasmani berarti seorang muslim memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Ya. Mukmin yang kuat lebih aku cintai daripada mukmin yang lemah. Lemah apanya? Ya mungkin lemah ekonominya, lemah ilmunya, ya. Lemah apanya Pak? Fisiknya ya. Maka dalam surat An-Nisa ya. An-Nisa. An-Nisa ayat 9. Kalau Pak Arif bisa hafal ya. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan li'afan khaufu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Itu tadi ya, lemah ekonominya, lemah ilmunya, lemah akidahnya, lemah akhlaknya, akhirnya menjadi orang yang tidak berkualitas. Tidak berkepribadian. Sementara seorang muslim harus punya kepribadian ya, jati diri yang baik. Lemah ya, di belakang mereka dan mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Di salah satu ciri orang munafik itu kan kalau berbicara selalu bohong, selalu loh ya. Kalau bohong mungkin nggak apa-apa ya, kalau ya. Tapi kalau selalu bohong itu payah ya. Kalau berjanji nggak pernah ditepati, kalau mungkin boleh. Kelalen, alasannya kelalen ya. Al insanu mahalul khoto wanisyan. Oh, payah toh ya. Kelalen ya. Utang kok kelalen. Oh, payah kowe. Utang wajib nyaur ya. Karena besok amalnya belum bisa diterima oleh Allah kalau utangnya itu belum diselesaikan. Maka orang yang tiada itu biasanya sambutan atas nama keluarga itu, siapa yang pernah dipinjami si fulan ya, almarhum atau almarhumah, maka segera nanti menghubungi keluarganya atau ahli warisnya. Itu penting, itu mengingatkan seperti itu ya. Tapi ada buktinya ya, gua ngaku utang semene karo aku ya. Ya jangan begitu, jujur ya, harus berbicara yang benar tadi ya, yang benar.
Sifat Rasulullah kan amanah, tabligh, fatonah, jujur diantaranya ya. Sidik, iya, sidik itu benar ya. Ya memang harus diikuti ya, harus diikuti ya. Jadi kekuatan jasmani ya, orang haji pun harus sehat ya. Duitnya akeh tapi kemprak-kemprek ya, punya penyakit apa itu yang nggak bisa jalan ya. Tapi alhamdulillah sekarang bisa naik haji orang-orang seperti itu ya, pakai kursi roda ya. Nyuruh orang toh dihajikan ya sekaligus ya, kan pahalanya malah berlipat dua. Dia berhaji sendiri, menghajikan orang lain ya, itu ya. Termasuk nanti sa'inya ya. Kemudian balang jumrah akobah dan lain sebagainya itu pakai biaya ya, karena beruang nggak masalah ya. Allah akan mengganti kembalinya yang besok di surga ya. Coba orang kafir di neraka itu ada ayatnya loh. Seandainya disuap atau diganti dengan kekayaan seisinya dunia, bahkan 2 kali itu nggak bisa ya. Orang yang sudah dicap neraka selama-lamanya karena orang kafir ya, bahkan menentang seperti Abu Lahab, Abu Jahal, abu-abu yang lain ya. Aku orang ngomong kowe lho. Kemudian pribadi muslim yang sejati yang lain adalah mutsaqaful fikri, intelek dalam berpikir ya. Orang-orang kita kan berkemajuan berpikirnya ya. Orang tradisional ya. Orang kumuh. Kalau membangun musola ya tempat mandinya harus bersih ya. Tempat musolanya ya harus bersih, tidak sampai lumutan ya. Mengapa kalau orang kadang-kadang nyuwun sewu ya, yang kunut itu bolak-balik ngono. Karena dulu ceritanya itu orangnya gudigen itu. Sampai tiru-tiru sampai sekarang ya. Ada itu ya, orang di Nurul Ulum itu kalau kunut gini, terus kalau sudah terus gini, ya, lihat gini. Itu apa dulu ceritanya tiru-tiru orang sing gudigen atau gimana? Santri dulu kan banyak gudigen ya. Beda santri sekarang ya. Karena pesantrennya sudah bersih-bersih, maka santri-santri sekarang itu bersih-bersih. Yang keenam, tadi apa intelek dalam berpikir ya, dalam berpikir ya. Perlu saya sampaikan bahwa itu merupakan hal yang sangat penting karena salah satu sifat Rasul adalah fatonah, cerdas. Di dalam Al-Quran juga banyak mengungkap ayat-ayat yang merangsang manusia untuk berpikir. Misalnya tadi afala taqilun, afala tadallakarun, afala tadadabarun, itu potongan ayat ya. Apakah engkau tidak menggunakan akal gitu ya, intinya itu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir ya, berpikir. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini itu karena manusia punya akal ya. Karena punya hati. Akal yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik ya. Berbeda burung merpati ya. Burung merpati itu kalau ada makanan misalnya jagung sedang dipeme itu ya orang enggak bilang itu jagungnya siapa, langsung ya makan tol itu ya. Tidak ada hal yang dipekewi. Begitu juga kambing ya. Kalau tidak di kandang sabar rono-rono wah ngerusak tanaman ya. Akhirnya jadi padu antara
tetangga satu sama lain. Ayam pun begitu. Kalau di perumahan, ya, jadi pembicaraan setiap rapat ayam, kucing, ya. Jadi rasanan ya. Kalau ngingu ayam dicancang ya, diopeni sing apik ya, dibersihkan ya. Iya, aja didelengke ya. Ambune rono rene ya. Wis ora tau ngirimi daginge ya, jual potong ayam. Ya boleh-boleh saja jual potong ayam di perumahan ya. Tapi kanan kirinya dilihat ya, harus dijaga karena orang muslim satu sama lain harus menyelamatkan tetangga ya, dari ucapannya, dari keamanannya ya. Itu namanya orang yang muslim yang memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ya, ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Jadi kadang-kala ada yang laklo ya, ada orang yang cerdas ya, duduk tapi sambil zikir ya, ora duduk droham ya, walaupun mendengarkan pengajian juga sambil zikir ya, bes telinganya dapat pahala, besok ditanya, oh mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ya, nyuwun sewu bibirnya juga untuk zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, terus sampai ya meninggal dunia. Bahkan zikir dua kata yang membuat bobotnya timbangan itu ada dalam hadis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu yang membuat bobot kebajikan seseorang di timbangan ya, itu ada dalam hadis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi ibu-ibu sambil masak zikir, bapak-bapak sambil duduk zikir ya. Dibiasakan, itu nanti otomatis ya. Sambil ke masjid, pulang dari masjid ya. Diperbanyak membaca kulhu ya, minimal sehari semalam 10 kali ya. Dibiasakan hal-hal yang sepele itu, insya Allah siapa tahu yang dapat menuju dimudahkannya jalannya ke surga. Apalagi orang-orang yang sudah pensiun ya, setidak-tidaknya sehari semalamnya minimal 2 juz toh ya, 2 juz, masa ya. Bar subuh juga orang pelencing ya, kalau perlu zikir di masjid sampai menjelang sholat suruh ya. 2 rakaat, nilainya apa? Seperti pahalanya umroh dan haji. Bukan berarti orang usah umroh dan haji ke sana, bukan. Artinya itu hanya untuk iming-iming ya. Dan itu benar hadisnya ya. Ya kalau toh selama hidup masa enggak pernah ya di masjid sampai matahari terbit kemudian sholat suruh ya. Jadi yang bicara juga harus sudah melaksanakan ya. Jangan bicara tok ya. Kaburo maktan, Allah itu akan benci kepada orang yang bisa mengatakan tetapi tidak menjalankan ya. Ngomong tok akeh tunggale ya. Akeh tunggale. Oleh karena itu sekali lagi orang kita lemahnya di situ, zikirnya. Kalau zikir infak itu gampang ya. Tapi zikir ini loh yang drimimil ya, sama ibadah yang sungguh-sungguh itu saya rasakan kurang ya. Jumeneng di masjid ya, senang di masjid. Ya. Tapi ya jangan di masjid terus ya. Dulu zaman Rasulullah ada seorang ibu protes sama Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku nggak pernah mencari nafkah di masjid terus. Ya. Lalu Rasulullah marani, tahu marani, mendatangi.
Ya fulan, apa betul ini istrimu? Iya betul. Ya. Apa betul jenengan di masjid terus? Iya Pak. Iya ya Rasulullah. Ya. Orang tahu metu, orang tahu loro nafkah Pak. Ya. Iya. Akhirnya Islam bukan seperti itu. Islam ya di masjid secukupnya, ya cari maisha. Jangan dikira cari maisha tidak ibadah. Itu ibadah. Ya. Senyum saja ibadah kok. Ya. Menyapa ibadah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Salaman, menggugurkan dosa, ya. Menyapa, ya. Cerita yang baik-baik, ya. Kabarnya bagaimana, ya. Nah, begitu. Kemudian yang keenam, mujahadatun linafsihi, berjuang melawan hawa nafsu. Ya. Dulu ketika perang-perang Rasulullah pada suatu saat bersabda atau menyampaikan pidatonya, ini bukan perang besar, perang kecil. Salah satu sahabat bilang, perang besar seperti apa ya Rasulullah? Perang besar itu perang untuk menahan hawa nafsu kita masing-masing. Ya. Nah, itu ya. Sehingga ada hadis Rasulullah SAW yang artinya tidak beriman seseorang dari kalian sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, ya. Jadi hawa nafsunya yang diikuti, tapi cita-citanya malas digapai. Itu keliru, ya. Berjuang untuk melawan hawa nafsunya, ya. Berjuang. Kalau dandani ekonomi barangkali mudah mencari nafkah, ya. Tapi untuk memperbaiki kepribadian kita masing-masing itu perlu perjuangan. Ibadah jamaah setiap saat saja perlu perjuangan kok, ya. Bangun jam 2:30 malam setiap malam itu untuk sholat qiyamul lail itu perlu perjuangan, dipaksa, ya. Kalau pelelat-pelelat berarti dia kalah dengan setan, ya. Kalau masih lama kok jam 4-nya, berarti itu bisikan setan, ya. Jangan dikira kita itu setiap hari tidak berkelahi dengan setan, berkelahi. Kalau kita menuju kebaikan terus itu berarti setannya kalah, ya. Oleh karena itu berbahagialah orang-orang yang sudah istiqomah, ya. Bukan isti'anah, ya, istiqomah. Istiqomah itu artinya teguh pada pendiriannya, punya prinsip, ya. Langgeng, bisa melestarikan kebaikan-kebaikan itu tanpa ingin dipuji, ingin dikagumi, tapi betul-betul ingin mencari mardhatillah, ya. Karena sudah takut, sudah merasa tua seperti saya, ya. Itu harus takut, ya. Jo wis rambutnya putih, pecicil, bisa pecicilan, ya. Cari dunia rono rene. Ya memang boleh, ya. Orang Islam boleh mencari dunia, ya. Supaya bisa berinfak, bisa sedekah, bisa zakat, bisa haji, bisa membantu orang lain, ya. Coba lihat surat Al-Qasas 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin ahsana ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul muhsinin. Dan hendaklah kalian mencari apa-apa yang Allah anugerahkan kepadamu dari apa? Dari yang kita miliki, ya. Punya tangan untuk menulis yang baik-baik, ya. Punya meripat untuk melihat hal yang baik-baik. Punya ilmu untuk disampaikan kepada orang lain. Itulah untuk mencari kebahagiaan akhirat. Dan jangan kau lupakan untuk mencari bekal kehidupan di dunia, ya. Loro-loro nih seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu, ya. Dan berbuat baiklah kepada semua manusia tanpa diskriminasi, ya. Lebih-lebih dengan sesama orang yang beriman, ya. Harus penuh dengan kasih sayang. Dengan non muslim tegas. Wah, wis saatnya Jumat, maaf, ya. Saya harus ke masjid, ya.
jangan ikut-ikutan. Ya. Setengah rolas terus diadani masih jualan terus ya. Ya. Lah itu yang membuat lupa itu ya. Wah laris kok ya, diandung eman-eman ya, payah ya. Kalau orang-orang seperti itu payah ya. Saya punya kenalan ahli agama ya. Saya suruh khotbah, Pak, sudah saatnya jenengan khotbah Pak. Lalu nanti jualan saya gimana? Ya, jawabannya enak gitu ya. Lalu dia alumni Gontor itu ya. Orang tanggung-tanggung ya. Jadi insya Allah kalau kita dengan agama maktab, ada nih. Oh, adzan kok. Ya, hawa nafsu. Yang ketujuh, harishun ala wiktihi, pandai menjaga waktu. Ya, kita diberi waktu 24 jam. Kalau kita bisa memanage, itulah yang beruntung. Tapi kalau hanya untuk tidak ada manfaatnya, rugi besar. Wal asri itu ya. Ya, saya kira itu saja karena waktunya sudah adzan, maka hanya sampai 7, 8, 9, 10 untuk yang akan datang kalau dipakai lagi. Masih 5 menit. Oh, masih 5 menit. Masih 5 menit ya bisa. Baik ya, memanage waktu ya. Jadi 24 jam. Mutunya beda-beda loh antara si A dan si B ya. Bobot pahalanya beda. Antara bangun sampai tidur beda ya nanti ya. Yang selalu zikir terus ya insya Allah pahalanya banyak ya. Hanya tura-turu makan, kloyang-kloyong, apalagi droham-droham, udah tudut, alas payah maning ya. Kan ada udah tudut, dongeng ngalor ngidul loh, nggak ada manfaatnya, bal-balan ya. Banyak guyon tok. Memang di dunia itu guyon sebetulnya. Kesana kemari jujuk gek mati ya. Nah, tetangga saya sehat teger ya. Kemarin konsultasi sama saya, Pak jenengan di bedanya gimana? Ya wong Gusti Allah, semuanya Gusti Allah. Aku wedi Pak, aku gon seperti itu, disuruh seperti itu. Dia nggak mau. Akhirnya kontrol di Klipang 2 hari diobat, terus paginya ke Sultan Agung mau digledek, ya mau hanya dipakai mau di ring, ya. Langsung nggak ada itu, ya. Tebar itu orang nyono mati kagum kabeh ya tonggo-tonggone. Ya. Jadi ya ora usah kagum ya. Namanya idza jaa ajaluhum yastaqdimuna sa'ata wa la yastaqdirun. Ketika ajal itu tiba, sedetik pun bisa ditarik. Engko sih aku tak tobat ora bisa ya. Engko sih aku tak infak, engko sih aku tak sedekah, engko sih aku tak jadi anak orang soleh. Dalam Al-Qur'an kan gitu. Dalam Munafikun ayat 9 dan 10 ya. Wis ora kanggo ya. Wis nazak ya. Wis lempe-lempe ya. Wis datangi malaikat pencabut nyawa ya. Nomor 8 adalah munazhamun fi sunihi, teratur dalam suatu urusan, tertib ya, disiplin. Pemuda itu harus disiplin ya. Kita ini ya juga harus berdisiplin ya, disiplin ya. Kemudian yang 9 qadirun alal kasbi, memiliki kemampuan usaha, kemandirian ya. Jadi kita harus punya kemandirian ya. Ketidakketergantungan orang lain, walaupun kita harus kerjasama dengan orang lain, tapi kita harus punya ilmu. Dengan ilmu orang hidup menjadi mudah, dengan iman hidup terarah, dengan seni hidup semakin indah ya. Yang terakhir nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain ya. Yaitu tadi hadisnya khairun nasi anfa'uhul linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain ya. Semakin diberi umur panjang, diberi kebaikan-kebaikan, itu sangat bersyukur sekali ya. Orang yang diistidrat jangan meri, orang sugih, orang tahu jamaah usahanya mumbul terus,
Orang sameru ya orang kagum ya. Tetangga seperti itu orang kagum ya. Nggak lama di dunia ya. Nah, kita supaya seperti itu ya punya ilmunya tapi tetap taat kepada Allah gitu ya. Saya kira itu saja, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.